Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ada barang yaitu pompa DC tenaga surya, sehingga pompa ini dapat diaktifkan hanya dengan kita menyambungkan panel surya sebesar kapasitas pompa yaitu 250 WP, sedangkan kapasitas pompa adalah 180 watt. Nah, jika teman-teman memakai panel surya ini, maka pompa ini bisa aktif tanpa baterai ya. Tetapi akan lebih baik jika ada baterai. Nah, ini spesifikasi pompanya. Dia maksimum head pada spesifikasi tertera di 15 meter ya, teman-teman. Di 15 meter, tetapi kita pakainya maksimum di antara 7 sampai dengan 10 meter karena pompa permukaan ini kemampuannya terbatas, sehingga teman-teman bisa pakai untuk memindahkan contoh dari sumber air di kedalaman 5 sampai dengan 7 meter ataupun maksimal 10 meter hanya dengan menggunakan satu panel surya sebesar 250 WP. Oke, di video lainnya saya ada uji coba untuk menggunakan pompa tersebut dengan panel surya 250 WP. Let's check it out ya. Terima kasih. Oke, ini 2 kali 250 WP, tapi kita akan pakai hanya 250 WP ya teman-teman. Persiapan dulu, kita setting pompanya dan kita sambung kabelnya. Oke, ini 250 WP kita akan sambungkan. Oke, kita udah sambung ya. Ini plus yang biru, minus yang hitam. Kalau dari kabel panel suryanya dia ada garisnya ini. Nah, ada garisnya ini plus. Untuk keamanan kita pakai lakban, atau teman-teman bisa melakukan ini lebih safety dengan menggunakan terminal ya. Menggunakan terminal blok. Kalau saya langsung dipelintir aja ini. Kabelnya 2 kali 075 itu maksimal 15 ampere. Pas-pasan kabelnya. Mungkin nanti teman-teman harus pakai yang 2 kali 1,5 mm ya. Oke, kita persiapan pompanya. Ini semua barang-barang dari workshop ya. Kemarin kita persiapan. Kita coba pompa yang ekonomis, pompa permukaan yang ekonomis untuk head maksimal kalau pada speknya 15 meter. Tapi kita akan coba dulu seberapa besar debit air jika memakai panel surya on grid 250 WP ya teman-teman. Oke. Kelengkapannya. Oke, 1,5 atau 1,5 kubik per jam, 12 volt, headnya 15 meter, artinya kedalaman isap dan ketinggian mengirim itu total 15 meter ya. Kita ambil embernya dulu ya. Oke teman-teman, ini ada beberapa aksesoris ya dari paketan pompanya. Jadi pompa ini saya jual khusus untuk kebutuhan yang tidak berat ya, karena headnya tidak bisa tinggi-tinggi ya. Kita juga siapkan seal tip ya. Ini ada katup satu arahnya dan juga ada sambungan untuk memakai selang. Jadi
pompa ini didesain untuk memakai selang, sederhana sekali, tapi saya coba pakai pipa ya. Oh, berat juga. Oke, kita setup dulu. Airnya sudah siap. Ini untuk bagian isap, ini untuk bagian buang. Jadi mengisap dari sini ya, buangnya sini, isap keluar. Kita coba instalasi dulu. Sebelumnya saya sudah seal tip agar tidak ada terjadi kebocoran ya. Di sini saya tidak pakai kunci ya, saya coba pakai kekuatan tangan dulu. Nanti hasilnya seperti apa kita evaluasi. Pastinya bocor, tapi mungkin tidak akan terlalu besar sehingga masih bisa menyedot ya. Ini outputnya saya pakai 1/2 inch. Output saya tidak pakai seal tip. Nanti teman-teman melakukannya pakai seal tip semua ya, supaya tidak ada kebocoran. Ini contoh yang kurang bagus. Di video sekarang ini saya hanya ingin mencoba menginformasikan untuk fungsi ya, jadi lebih ke arah fungsionalnya. Teruskan. Ini outputnya diganjal sini. Oke. Itu positif, biru negatif. Oke, kita coba ya. Ini tidak menyedot, mungkin karena tidak vakum ya. Kita coba pancing pakai air.
Nah, ini teman-teman, tadi saya pancing itu karena saya tidak memakai one way valve. Nanti teman-teman harus pakai. Ini karena memang pendek juga sehingga saya bisa untuk menyedot ya tanpa menggunakan seal tip yang baik, tapi tetap bisa menyedot. Tujuan saya adalah bahwa pompa ini bisa dihidupkan oleh panel surya 250 WP ya. Pakai 200 WP pun bisa, asalkan dia pakai spek yang mono ya. Kalau yang mono dia ampernya lebih besar. Nah, ini terjadi kebocoran nih sedikit. Netes. Jadi ya lumayan ya airnya dengan head. Pada spek 15 meter, tapi saya pernah mencoba di 7 meter masih bisa. Lumayan ya teman-teman airnya. Di pipa ini outputnya saya pakai setengah inch. Ini 1 inch ke setengah saya block shock. Masih lumayan kencang. Untuk pompa 180 watt, panel 250 WP, lumayan segini. Masih bisa kita andalkan kalau untuk memenuhi toren sehari-hari ya di rumah. Oke, kita cek juga tegangannya ya di sini. Kita cek tegangannya berapa volt. Oke, ini tegangan terpantau jadi 5 volt ya, hampir 5 volt atau 4,7 volt. Kecil sekali dengan arus 3 ampere. Berarti kesimpulannya dari hasil percobaan ini teman-teman, kita harus menstabilkan tegangannya paling tidak 11,5 volt dengan menggunakan baterai ya. Sehingga panel surya wajib ke baterai, dari baterai langsung ke pompa. Adapun pompa langsung menggunakan panel surya dengan catatan panel suryanya wattnya harus minimal, rekomendasi saya adalah 500 WP. Oke, di sini kita sudah gabung tenaga surya ke controller dan kabel ke pompa digabung dengan output ke baterai. Artinya dia mendapatkan satu daya dari baterai ya teman-teman. Nah, terpantau tegangan pun stabil ya di 11,4. Kita coba nanti ketika pompanya ada bebannya di berapa. Oke teman-teman, ini tadi sudah pancing airnya dan deras sekali ya. Terlihat dari dorongan airnya juga. Tegangannya stabil di 8 volt. Saya menggunakan aki 1 buah 50 ampere dan panel surya 250 WP. Terpantau 8 volt. Untuk ampernya saya akan coba ukur juga. Ini kondisi menggunakan aki ya. Jadi menggunakan aki ini fungsinya hanya untuk penyetabil. Ampernya besar ya teman-teman, ada di 6 ampere. Teman-teman juga bisa menggunakan kapasitor. Jika tidak ingin menggunakan baterai, bisa menggunakan kapasitor. Nanti saya akan coba untuk menggunakan kapasitor sebagai penyetabil tegangannya. Untuk kesimpulan sementara, pompa 180 watt 12 volt akan lebih stabil dengan menggunakan baterai ya. Bisa digunakan tanpa baterai, akan tetapi debitnya sangat kecil seperti yang teman-teman tadi sudah cek. Ini yang saya bisa rekomendasikan, menggunakan baterai minimal 20 ampere dengan panel surya 200 sampai dengan 250 WP. Dan pompa ini digunakan hanya untuk siang hari saja ketika ada matahari, karena prinsipnya baterai itu sambil dicas sambil dipakai begitu. Atau menggunakan kapasitor pun bisa. Jika ingin on grid, maka sarannya hanya menggunakan media-media. Tantangannya adalah tidak bisa headnya terlalu tinggi ya teman-teman. Mungkin hanya 5 meter dia masih sanggup jika menggunakan on grid. Tapi jika menggunakan baterai, maka dia akan lebih maksimal baik dari sisi debit maupun headnya. Oke, kita cek ya. Sederas ini teman-teman. Kuat sekali tendangannya jika menggunakan baterai sebagai media penyetabil tegangannya dan penyetabil arus juga tentunya. Kita cek ya level baterainya. Nah,
teman-teman terpantau juga tegangan baterai ada di 14,9 volt dan ampere yang dikeluarkan, wattnya adalah 36 watt ya, atau 35 watt untuk outputnya. Jadi sambil baterai ini di charging oleh panel surya sambil dipakai.